Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita di setiap harinya dengan lebih baik. Lalu pula selawat bertangkaikan salam kita hadiahkan dan kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita sering bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dimana kami akan mempresentasikan mengenai strategi bisnis pada perusahaan asuransi Mesita, yang dimana kelompok kami terdiri dari saya, Mita Ivanka, lalu Sylvia Jahra Nasution, dan juga Tasya Firdinia. Saya Tasya Firdinia akan menjelaskan apa sih itu asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak. Dia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penanggung. Penanggung itu perusahaan asuransi yang berkewajiban memberikan ganti rugi atau santunan kepada tertanggung. Kemudian yang kedua itu tertanggung. Tertanggung itu pemegang polis yang berkewajiban membayar premi kepada si penanggung. Nah, selanjutnya faktor apa saja sih yang ada di dalamnya? Faktor yang ada di dalamnya itu dia ada dua. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama, apa sih itu faktor internal? Faktor internal dalam dunia asuransi adalah elemen-elemen yang berasal dari dalam perusahaan asuransi itu sendiri dan mempengaruhi kinerjanya. Di dalam faktor internal juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu struktur organisasi manajemen, yang kedua produk layanan asuransi, yang ketiga underwriting dan pendapatan premi, yang keempat investasi dana premi, yang kelima sistem teknologi informasi, dan yang keenam solvabilitas dan likuiditas. Kemudian yang kedua itu dia ada faktor eksternal. Apa sih itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah elemen-elemen yang berasal dari luar perusahaan asuransi dan mempengaruhi kinerjanya. Di dalam faktor eksternal itu juga memiliki beberapa faktor penting. Yang pertama itu dia ada kondisi ekonomi, yang kedua persaingan, yang ketiga regulasi, dan yang keempat demografi, kelima bencana alam, keenam kemajuan teknologi, ketujuh kesadaran masyarakat, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya misi asuransi. Misi asuransi ada 5. Yang pertama, memberikan perlindungan dan keamanan finansial, yang dimana asuransi membantu individu, keluarga, dan bisnis untuk mengelola resiko finansial yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian, yang kedua itu meningkatkan kualitas hidup, yang dimana asuransi dapat memberikan ketenangan pikiran dan rasa aman bagi si tertanggung. Kemudian yang ketiga, membantu pertumbuhan ekonomi, yakni dengan menyediakan modal untuk investasi dan membantu mendorong stabilitas keuangan. Kemudian yang keempat itu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana asuransi membantu masyarakat untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Kemudian yang kelima itu ada menciptakan lapangan kerja, yang dimana industri asuransi menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh dunia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari asuransi, dan kami sudah merangkumnya menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu dari segi tata niaga, membagi resiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi. Lalu yang kedua dari segi kemasyarakatan, menanggung kerugian secara bersama-sama antar peserta program asuransi. Lalu yang ketiga dari segi ekonomi, mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan. Lalu yang keempat, dari segi hukum, memindahkan resiko yang dihadapi oleh suatu kegiatan kepada pihak lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan
produk asuransi di perusahaan Mesita, yaitu asuransi kesehatan berbasis kesejahteraan. Produk ini tidak hanya mencakup perlindungan finansial terhadap biaya kesehatan aja loh, tetapi banyak banget berbagai layanan yang diberikan kepada pemegang polis. Nah, berbagai layanan diantaranya adalah ada pelatihan kesehatan, konseling gizi, program kebugaran, dan sumber daya untuk kesehatan. Nah, hal ini dapat mendorong gaya hidup yang lebih baik dan juga proaktif loh, serta mengurangi resiko penyakit jangka panjang. Lalu, apa sih keunggulan kita menggunakan asuransi? Keunggulan asuransi syariah meliputi perlindungan finansial terhadap resiko yang tidak terduga. Selanjutnya, untuk pemulihan keuangan terhadap kejadian yang tidak terduga, serta memberikan ketenangan pikiran kepada pemegang polis dan keluarganya. Baiklah, setelah kita semua mengetahui tentang keunggulan asuransi, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih keunggulan dari produk asuransi di perusahaan Mesita kami dengan nama produk asuransi kesehatan berbasis kesejahteraan. Jadi, ada 5 keunggulan dari produk di perusahaan kami. Yang pertama, berfokus pada kesejahteraan. Yang kedua, program kesehatan dan kebugaran. Yang ketiga, dukungan holistik. Dan yang keempat, inovasi teknologi. Dan yang kelima, yaitu penyesuaian fleksibel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan apa saja yang ada di dalam asuransi. Ada kebijakan teknis dan kebijakan khusus. Kebijakan teknis dalam asuransi mencakup prosedur, aturan, dan prinsip dasar yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menentukan premi, mengevaluasi risiko, dan mengelola portofolio mereka secara keseluruhan. Untuk kebijakan khusus dalam asuransi adalah perincian lebih lanjut tentang cakupan yang disediakan oleh polis. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu hasil. Nah, apa sih hasil yang diperoleh? Sebelum kita mengetahui apa hasil yang diperoleh dari perusahaan asuransi, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hasil. Hasil terbagi menjadi 2 dalam strategi bisnis. Ada hasil perusahaan dan hasil bisnis. Kalau untuk hasil perusahaan adalah pencapaian tujuan jangka panjang dan dampak perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Sedangkan hasil bisnis adalah pencapaian tujuan bisnis yang menghasilkan nilai tambah langsung bagi unit bisnis. Nah, kalau di dalam perusahaan asuransi, hasil perusahaan asuransi dapat mencakup pendapatan dari premi, keuntungan investasi dari portofolio aset, dan biaya klaim yang harus dibayar kepada pemegang polis. Tujuan utama perusahaan asuransi adalah mencapai keuntungan bersih setelah memperhitungkan pengeluaran dan pendapatan. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, telah berakhirlah presentasi dari kami, yaitu dari kelompok 2. Jika ada salah kata, salah penjelasan, ataupun salah dalam memaparkan materi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari video kami kali ini, and I hope you enjoy in this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.